Ya, pemirsa, terjadi bom bunuh diri di Mapolresta Surakarta. Satu orang tewas adalah pelaku dan kemudian satu orang lainnya terluka adalah seorang provos dengan nama Bribka Bambang Adi yang terluka di bagian wajah dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit. Dan pemirsa, kita akan berbincang-bincang melalui sambungan telepon dengan Direktur Deradikalisasi BNPT, Pak Irfan Idris. Selamat pagi, Pak Irfan. Selamat pagi. Pak Irfan, ini kalau kita menyimak apa yang terjadi di Mapolresta Surakarta Solo ini agak mengejutkan ya Pak ya. Apakah ini bisa dikatakan bahwa sebetulnya kecolongan? Sebenarnya begini, setiap saat kelompok-kelompok radikalis atas nama agama atau kelompok-kelompok anarkis yang mau melakukan aksi setiap saat itu sebenarnya mereka siap setiap saat. Nah, itu melanjutkan aksi-aksi sebelumnya, tinggal menunggu momen, kemudian tetap menjadikan aparat keamanan menjadi sasaran dekat, ya, near enemy, seperti yang kita saksikan bersama di Solo juga berkali-kali seperti itu. Nah, sekarang yang perlu kita waspadai setiap saat adalah bagaimana masyarakat aware terhadap perilaku dan aksi yang muncul seperti itu, apalagi dimotivasi saya kira dengan aksi yang terjadi di 3 titik di Saudi Arabia. Oke, Pak, ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Saudi Arabia, Pak Idris? Secara jaringan tidak langsung sementara kita lacak, tetapi secara misi, secara ideologi saya kira pasti kuat jaringannya itu, sama, ya. Ingin menyeram Togut, ingin mendirikan negara Islam, khilafah dan lain-lain sebagainya. Seperti itu misinya yang itu juga. Ya. Tinggal mencari siapa dan mereka mempersiapkan siapa generasi-generasi yang siap melakukan bom bunuh diri seperti yang baru saja terjadi di Surakarta. Oke, Pak Irfan Idris, tadi Anda mengatakan bahwa aparat menjadi target. Ya. Ini memang menjadi target mereka sejak beberapa waktu belakangan ya? Ya, itu kan kita masih hangat dalam ingatan. Ada 2 aparat kepolisian ditanam di lubang yang sama setelah digorok. Nah, ini kan berbagai macam kelanjutan yang mereka lakukan sebagai aksi entah aksi balas dendam, entah aksi terhadap siapa yang kira-kira menghalangi terwujudnya cita-cita mereka. Ada yang dianggap paling menghalangi secara langsung itu aparat keamanan. Dan tadi Anda menyebutkan ada aksi balas dendam, itulah motif yang terjadi, dugaan Anda, itulah motif yang dilakukan apa yang terjadi di Mapolresta Surakarta saat ini. Iya, karena ya dia mengetahui bahasanya mungkin keluarganya ada yang ditindak, kemudian dianggap pemerintah ini togut, tidak mau mewujudkan negara Islam dan lain sebagainya, membuat hukum-hukum yang berdasarkan aturan Al-Quran menurut interpretasi mereka. Akhirnya mereka melakukan hanya itu yang bisa dia lakukan. Artinya dia ingin membawa pesan lain bahwasanya mereka tetap eksis. Oke, tadi Anda mengatakan sekalipun dia melakukan bunuh diri. Tadi Anda juga mengatakan bahwa ada kemungkinan keluarga mereka yang, karena ini adalah aksi balas dendam, artinya ada keluarga mereka yang ditindak. Meskipun identifikasinya belum keluar, sangat dimungkinkan, potensinya sangat besar sekali bahwa pelaku bom bunuh diri ini ada kaitannya dengan orang-orang yang saat ini mungkin sudah berada dalam tahanan polisi seperti itu? Ya, berada dalam tahanan polisi, kemudian sudah ada yang divonis, tetapi mereka tidak memahami apa yang kita kerjakan. Oke. Kami di BNPT sebagai badan pencegah, bukan badan penindak, sedang mengupayakan bagaimana upaya penegakan hukum, bagaimana mereka mendapat remisi, kita membina. Nah, itu yang mereka tidak ketahui. Yang dia saksikan adalah upaya penindakan yang dilakukan oleh aparat karena memang melanggar. Ya. Karena negara kita negara hukum. Ya. Jadi mereka melakukan pembalasan karena mereka merasa ditindak oleh aparat keamanan dan mereka merasa tidak melanggar karena aturan hukumnya lain, tidak menggunakan aturan hukum yang kita gunakan di negara Republik ini. Pak Irfan Idris, Anda juga tadi mengatakan bahwa apa yang terjadi di Solo ini bukan hanya sekali, tapi sudah beberapa kali. Seingat saya pernah ada bom juga di tahun 2011. Betul. Selain itu, apakah memang ada peristiwa lainnya, Pak? Ada juga siswa SMK Klaten yang ditahan dan banyak lagi jaringan-jaringan yang tumbuh secara subur di Klaten, di Solo, yang sedang kami lakukan pembinaan, tetapi rata-rata mereka
kita sudah duduk bersama melakukan pembinaan wawasan kebangsaan, keagamaan. Saya kira di antara kelompok-kelompok radikal yang ada di Solo saat ini, saya kira itu terbagi juga. Ada yang kooperatif, ada yang tidak kooperatif, ada yang masih merasa galau, ya. Ada yang sudah memahami apa sebenarnya yang mereka perjuangkan yang tidak ada dasarnya dalam agama, dalam berbangsa. Oke, artinya sebetulnya peristiwa bomnya belum terjadi selain yang saat ini dan tahun 2011 itu, Pak, ya. Tapi ya. Oke. Anda juga aksi-aksi penyebaran kebencian dan penanaman permusuhan dan penyebaran kebencian itu kan setiap saat terjadi. Kedoknya agama, padahal mengkafir-kafirkan orang lain yang tidak. Ini yang di sini sebenarnya kita harus standing law-nya, standing point-nya harus kuat atau regulasinya harus kuat. Dan kita berharap ke depan Undang-Undang 15/2003 yang sedang digodok di Komisi 3, saya kira itu kita harapkan bisa mempertegas, mengkriminalisasi misalnya pelatihan perang, penanaman kebencian, penyebaran permusuhan. Ini yang kita tidak bisa deteksi karena aturan hukumnya tidak pasti dalam Undang-Undang 15/2003. Pak Irfan Idris, Anda mengatakan bahwa ini tumbuh secara subur di Solo. Ya. Anda mengatakan bahwa Solo itu menjadi semacam basis? Basis, ya. Karena kita saksikan tidak sedikit pelaku-pelaku aksi teror berasal dari Solo. Ada beberapa titik di wilayah Indonesia, bukan hanya Solo saya kira. Seperti yang kita biasa saksikan, ada misalnya di Poso, di NTB, dan seterusnya. Dan saya kira kita mengcover semua wilayah, bukan hanya wilayah-wilayah seperti itu. Mungkin berasal dari sana tetapi beraksi di wilayah lain. Seperti itu. Modus-modus penyebarannya seperti apa, Pak Irfan? Ya, modus penyebarannya sekarang itu kan yang kita kenal dulu hanya ada jaringan lama dan jaringan baru. Mereka sekarang menggunakan bukan jaringan lama dan jaringan baru, mereka menggunakan jaringan internet. Pusatnya pengaruh media, ya pasti ada positifnya, tetapi negatifnya juga tidak sedikit, ya. Dengan bebas anak-anak kita men-search upaya-upaya penanaman kebencian, ya, situs-situs radikal yang menayangkan setiap saat pada injil-injil tertentu, membesar-besarkan bagaimana perjuangan-perjuangan yang mereka lakukan. Pak Irfan Idris, tadi Anda juga mengatakan bahwa kelompok-kelompok radikalis atau anarkis ini sebetulnya sudah siap setiap saat, Pak, ya? Iya. Tapi Anda juga mengatakan hanya menunggu momen. Iya. Dan kenapa momennya adalah pada hari ini, satu hari menjelang Lebaran? Disinilah letak kegalauan dan semakin kacaunya sistem berpikir mereka, karena mereka berjuang untuk membesarkan apa yang dia yakini, tetapi justru dia rusak tatanan indahnya bulan suci. Sama saya kira yang dia lakukan, bom bunuh diri yang dilakukan di Madinah. Madinah itu adalah tempat suci, tanah haram, tapi kenapa melakukan seperti itu? Ya di Solo saya kira tidak sedikit orang di sana yang dengan mudah melakukan, dia memanfaatkan bulan Ramadan karena dia yakini. Dan mungkin dengan bulan suci ini dia yakin bahwasanya dengan saat seperti ini menyerang togut langsung diproses masuk surga karena dilakukan bulan suci Ramadan. Karena kan itu amalia, itu kan jihad menurut keyakinan mereka. Selain hal-hal yang bersifat ukhrawi seperti itu, Pak Irfan Idris, artinya dia ingin segera masuk surga. Apakah ada motif lain sebetulnya yang ingin diinformasikan oleh pelaku, artinya ini akan menjadi viral di mana-mana, informasinya akan luar biasa? Motif lain itu saya kira melanjutkan perjuangan seperti Sunakin tempo hari di Sarina, melakukan aksi serangan. Jadi kita deteksi, kami punya program deradikalisasi di luar lapas, itu mengetahui semua pihak-pihak, tetapi kita tidak bisa membaca apa yang akan dia lakukan, karena hanya dia dengan Tuhan yang tahu apa isi hati mereka. Tetapi kita ketahui, kita tahu siapa ini siapa. Tentunya aparat lebih lengkap catatannya, lebih lengkap identifikasi mereka. Saya kira itu. Pak Irfan Idris, ini kalau kita melihat apa yang terjadi ini, apakah ini dilakukan oleh
kelompok tertentu atau sebetulnya tadi dikatakan oleh Anda bahwa sebetulnya penyampaian informasi ini bisa melalui media-media yang terkini, internet misalnya. Apakah ini bisa dilakukan oleh satu orang yang sebetulnya tidak punya kaitan apapun, tidak punya ikatan resmi dengan kelompok apapun? Kan ada saja saya kira aktor intelektualnya, ya, aktor. Karena teroris itu ada ideologis, ya, ada ideologisnya, ada simpatisannya, ada militannya dan ada pendukungnya. Jadi mereka berbagi tugas untuk melakukan aksi-aksi yang membawa pesan bahwasanya mereka masih ada. Aksi tersebut membuat kita harus lebih waspada lagi, early warning dan early response terhadap gerakan-gerakan seperti itu yang selalu menjual agama, mengatasnamakan agama. Kemudian kita harus perkuat imunitas anak-anak kita yang sedang mencari jati diri. Buktinya yang melakukan bom bunuh diri itu kan usia-usia pasti paling usia 18-20-an itu. Pak Irfan Idris, ini maksud pertanyaannya adalah seperti yang tadi Anda katakan bahwa ada aktor intelektual. Nah, artinya ini aktor intelektualnya memang bersentuhan langsung dengan pelaku atau pelaku sebetulnya yang dia yang merencanakan serangannya kemana, dia yang karena konon saya sendiri belum lihat, katanya merakit bom pun sekarang bisa dilihat di YouTube atau di media internet. Apakah itu dia negatif dari media, tetapi bersentuhan secara langsung atau tidak, dia don't care tentang langsung atau tidak. Yang pasti misi tercapai, kenal atau tidak, bersentuhan secara langsung atau tidak, itu sudah mendingan. Yang penting dia sudah kenalan. Yang malah tidak kenalan aja, yang penting misinya sama untuk melakukan aksi-aksi seperti itu, peledakan. Ya, mencari perhatian, saya kira perhatian pada saat semua umat Islam konsentrasi bagaimana menyelesaikan bulan suci Ramadan menghadapi Idul Fitri, kan momen seperti itu udah masuk gitu. Perhatian tersedot ke sana. Artinya Anda mengatakan bahwa apa yang diniatkan oleh pelaku ini memang sudah tercapai? Ya mungkin tercapai sebahagian, tapi kan kita harus tahu niat itu kita lihat bagaimana mereka mewujudkannya. Kita menganalisa seperti itu karena memang mereka mencari panggung, mereka mencari momen, mereka mencari titik seperti tempo hari di Sarina. Ya, aksi yang tertunda di akhir malam Natal tahun baru dilaksanakan di 14 Januari karena momennya, waktunya, waktu dan tempat di Sarina. Tetapi ini momennya yang paling dimanapun dia lakukan, kalau di bulan Ramadan dan di akhir Ramadan ini lain ngefeknya terhadap masyarakat yang membaca itu, dengan lain juga semangat jihad yang dilakukan oleh para simpatisan bahwasanya mereka sudah berani melakukan di bulan suci Ramadan, dan itu berdasarkan interpretasi aja mereka, tidak ada ajaran itu dalam ajaran agama. Baik, Pak Irfan Idris, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Terima kasih. Ya, itu tadi suara dari Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu tadi Direktur Deradikalisasi BNPT Pak Irfan Idris. Dan pemirsa, bom bunuh diri di halaman Mapolresta Surakarta didengar warga yang tinggal tak jauh dari lokasi. Namun warga sama sekali tak menduga jika itu adalah bom. Warga mengaku mendengar suara ledakan sekitar pukul 7:40 waktu Indonesia Barat, arah suara dari dalam Mapolresta. Sumber ledakan berasal dari Mapolresta Surakarta. Seorang pelaku menggunakan sepeda motor tewas ketika di halaman Mapolresta. Pelaku sebelumnya menerobos pengamanan dan meledakkan diri. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan Polri bergerak cepat menyelidiki pelaku bom bunuh diri di Mapolresta Solo. Kadif Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar juga mengatakan bom yang terjadi memiliki kemiripan dengan beberapa peristiwa bom sebelumnya.